Nih, Om Bas bawain magic pen lagi untuk Non Safa. Jadi Non Safa bisa nulis apapun yang Non Safa mau tanpa diketahuin orang lain. Yang tahu cuman kita berdua aja. Makasih Om Bas. Pak, Safa. Safa kok ngomongnya bisik-bisik sama Om Bas? Emang Safa lagi ngobrol apaan sih sama Om Bas? Meski ku masih harapkanmu. Safa makannya yang banyak ya. Iya, Pak. Kan, ada yang harus kita bahas soal kerjaan. Sayang, Papa tinggal sebentar ya. Papa mau meeting sama Om Daniel. Iya, Pak. Papa peluk Safa terus. Karena kangennya Papa sama Safa gak habis-habis. Papa udah kangen banget kan sama prinsesnya Papa. Ya udah, tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Pak Bas? Syukurlah Bapak baik-baik aja, Pak. Kami udah khawatir, Pak. Soalnya kemarin malam kami nggak bisa menemukan Bapak. Iya Pak. Terus bagaimana kondisinya sekarang Pak? alhamdulillah saya baik-baik aja. Tapi Pak Bas, lebih baik Bapak istirahat aja dulu, Pak. Jangan dulu bekerja, Pak. Biar kami yang izin. Nggak apa-apa udah. Nggak usah. Saya aman kok. Terus kalian sendiri gimana? Bukannya kemarin juga kalian luka-luka? Ya kalau kita alhamdulillah baik-baik aja Pak. Tapi Pak, aksi yang Bapak lakukan semalam itu benar-benar keren, Pak. Benar-benar gila. Ya, saya cuma ngejalanin tugas aja sih. Kalian semua juga hebat. Menurut saya kalau kalian semua nggak hebat, misi kita semua nggak akan selesai. Kita kan tim Pak, jadi sudah selayaknya kita itu saling bantu-membantu. Itulah fungsinya tim, saling membantu. Karena kita tim, kita saling membantu, misi kita bisa selesai. Iya, Pak. Non Safa. Nih buahnya dimakan juga ya. Biar Non Safa sehat, kulitnya seger kayak Mbak Iin tuh cantik, nggak kayak Bu Ratmi. Tapi kan tadi Safa udah makan banyak, Mbak. Tapi kan buahnya belum. Mbak Iin teh gemes sama Non Safa, gemes. Iya Non, Mbok juga gemes, kangen banget sama Non Safa. Mbok seneng Non Safa sudah pulang ke rumah ini. Mbak Iin juga seneng banget, terus Mbak Iin juga kangen banget sama Non Safa. Pokoknya Mbak Iin tuh selalu berdoa supaya Non Safa tuh tetap sehat, terus cepat pulang deh ke rumah ini. Makasih ya, Mbak. Udah doain Safa pulang. Safa juga kangen sama Mbok sama Mbak. Sama-sama sayang. Non Safa, pokoknya Mbak Iin tuh yakin kalau Non Safa tuh bakal pulang ke rumah ini. Makanya sama Mbok Iin tuh kamarnya Non Safa, Mbok Iin tetap sapuin, Mbok Iin pelin, diganti spraynya biar bersih. Bener pulang ya, Bo ya? Iya Non. Makasih ya, Mbak. Mbok. Sama-sama sayang. Sama-sama sayang. Sekarang makan buahnya ya. Mbak Iin mau naruh ini dulu. Pak Gani, sama Non Safa, gimana? Mereka baik-baik aja kan? Mereka baik-baik aja Pak. Dan mereka ada di dalam. Dan Pak Gani sedang ngecek pekerjaannya. Soalnya tadi Pak Daniel udah datang, Pak. Oh gitu. Ya udah, saya masuk ya. Ya Pak, silakan. Silakan Pak. Freya, Kenapa Kak?
Meeting kita masih nanti siang kan? Masih lama? Aku lagi nggak ingin bahas mengenai pekerjaan, tapi urusan penting lainnya. Jangan bilang kakak kesini mau bahas Tante Meta lagi. Iya. Iya. Kamu pasti tahu sesuatu mengenai Tante Meta, kan? Aku yakin kok kalau misalkan kamu tahu sesuatu mengenai dia. Tapi kamu berusaha untuk menyembunyikannya dari aku, ya kan? Freya, kamu cepetan bilang. Apa yang kamu tahu mengenai Tante Meta? Kak tuh kenapa sih panik gak jelas sendiri kayak gini? Aku juga sama kayak kakak. Aku tuh gak tahu apa-apa tentang Tante Meta. Lagian nih, Om Ibo tuh gak pernah cerita apapun tentang Tante Meta. Dan yang harus aku tegesin lagi, aku tuh bukan orang yang bisa nyembunyiin informasi atau rahasia penting dari saudaranya. Jangan-jangan kamu tuh masih dendam ya sama aku? Karena aku udah menyembunyikan dan bahkan merahasiakan istrinya Gani itu sebenarnya Nuna. Iya. Menurut kakak aja. Freya, bukan berarti abis itu kamu bisa berbohong seperti ini sama kakak kamu, Freya. Aku tuh kakak kamu. Dan aku benar-benar ngerti kapan kamu berbohong dan kapan kamu jujur. Kak, kalau kakak datang ke sini cuma buat nuduh aku, mendingan kakak pergi deh. Aku tuh masih banyak kerjaan dan itu cuma ngeganggu aku doang. Lagian ya kak, kalau kakak emang mau pusing tentang Tante Meta, kakak pusing aja sendiri, gak usah ngajak-ngajak aku. Ya aku cuman bingung aja siapa sih sebenarnya si Tante Meta itu. Kamu bayangin aja, si Om Wibowo sampai sebegitunya. Bahkan sampai nyembunyiin si Tante Meta di villa lamanya. Bahkan dengan pengawalan dan penjagaan yang sangat ketat, Freya. Coba kamu pikir deh. Gak biasanya loh si Om Wibowo sampai waspada seperti ini. Ini kan berarti si Om Wibowo itu sedang berurusan dengan orang lain. Tapi aku benar-benar penasaran. Sebenarnya si Tante Meta itu lagi berurusan dengan siapa sih? Si Om Wibowo sampai ketakutan seperti itu loh. Udah deh kak, mendingan kita tuh gak usah ikut campur urusan pribadinya Om Wibowo. Nih, yang lebih penting sekarang mendingan kakak siapin materi buat meeting siang ini, ya. Itu lebih penting. Oke? Freya, masalah ini penting juga loh. Dan kamu tuh harusnya peduli juga. Aku cuma nggak mau aja kalau misalkan si Tante Meta itu cuma bawa masalah baru ke kehidupannya Om Wibowo dan bahkan cuma manfaatin kebaikan Om Wibowo. Bukannya selama ini Kak Andrew juga manfaatin Om Wibowo ya? Duh, gak ngaca banget sih jadi orang. Tapi aku juga baru tahu kalau ternyata Om Wibowo sampai segitunya sama Tante Meta. Aku jadi penasaran deh. Sebenarnya mereka tuh lagi terlibat masalah apa sih? Dan sama siapa juga? Mungkin sekarang Safa aman. Karena dia tinggal bersama Mas Gani yang sangat menyayangi Safa. Begitupun sebaliknya. Tapi yang aku khawatirkan, bagaimana kalau Safa nggak mau kembali bersama aku? Aku pasti nggak bisa hidup tanpa Safa. Dan aku juga nggak mau Safa tumbuh bersama dengan Mas Gani. Dengan uang yang diperoleh dari pekerjaan yang tidak halal. Aku betul-betul berharap Bas bisa menemukan cara agar Safa bisa kembali bersamaku. Cuma Bas satu-satunya harapan aku. Tapi rasanya nggak mungkin Bas nge-handle semua ini sendirian. Belum lagi Mas Gani pasti memberikan tugas yang lain sama Bas. Apa mungkin harus aku sendiri yang mencari Safa dan mengambil Safa kembali? Karena sekarang kondisinya Bas sedang kurang sehat. Aku harus bagaimana ya Allah?
Om Bas. Om Bas, Safa seneng udah ngeliat Om Bas pulang. Safa kangen banget sama Om Bas. Sama. Om Bas juga kangen banget sama Non Safa. Non Safa, Om Bas punya pesan loh dari Mama untuk Non Safa. Katanya Mama, Non Safa jangan ceritain ya sama siapa-siapa tentang pelariannya Non Safa sama Mama. Kenapa nggak boleh, Om? Kan seorang detektif itu tidak boleh membocorkan informasi tentang dirinya, tentang orang di sekitarnya, dan juga hal-hal penting lainnya. Emangnya kenapa, Om? Kan sekarang kita masih main detektif-detektifan, masih main penyamaran. Lagi pula nanti Non Safa kalau misalnya ada yang nanya sama Non Safa, terus Non Safa jawab, terus papanya Non Safa tahu, orang lain tahu, nanti itu bisa aja tuh ada kemungkinan kejahatan tahu Non. Nanti bisa-bisa Non Safa diculik lagi. Atau enggak mamanya Non Safa diculik. Atau enggak nanti ada orang-orang yang jahatin papanya Non Safa atau jahatin Om Bas. Ih, Safa takut, Om. Safa nggak mau mereka datang lagi. Jahatin Om, Papa, Mama, sama aku. Iya Non Safa bener banget. Jadi jangan sampai rahasianya bocor. Oke, Non Safa janji ya? Iya, Safa janji, Om. Jadi Safa nggak boleh bilang-bilang kayak waktu itu kita main detektifan. Non Safa emang pinter banget deh. Bisa ngerti maksudnya Om Bas. Nih Om Bas bawain magic pen lagi untuk Non Safa. Jadi Non Safa bisa nulis apapun yang Non Safa mau tanpa diketahuin orang lain. Yang tahu cuman kita berdua aja. Makasih, Om Bas. Pak. Safa kok ngomongnya bisik-bisik sama Om Bas? Emang Safa lagi ngobrol apaan sih sama Om Bas?